Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan pagi hari ini juga kita nanti akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tentunya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri, ya, sehingga lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang nanti dilambangkan dengan roti atau hosti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama-sama itu menjadikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kita untuk mengiring Tuhan. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Batik Nasional, makanya dihimbau kepada Bapak Ibu, bagi yang punya batik dikenakan, bagi yang tidak punya juga tidak apa-apa, ya. Kita tetap datang dengan kusuk, berkonsentrasi dengan Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, puji-pujian sepanjang pagi hari ini nanti akan diiringi dengan irama yang sangat berbeda, ya. Kalau biasanya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan puji-pujian mungkin dengan irama pop dan lain sebagainya. Tapi sepanjang ibadah pagi hari ini saya mengajak kita menaikkan pujian dengan irama keroncong, ya. Ya, kita tahu Bapak Ibu, keroncong itu juga warisan seni budaya dari Indonesia. Terus sebabnya kita akan naikkan nanti puji-pujian dengan irama keroncong. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan, aku ingin menikmati dan merasakan kasih-Mu di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini.
hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dalam ibadah raya di pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin serahkan ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau darimu. Amin. Dikasihi Tuhan, di awal bulan Oktober ini sekaligus kita diingatkan tentang Hari Batik Nasional. Siapa yang akan menggunakannya kalau bukan kita yang mempunyai dan istilah Jawanya menguri-uri agar apa yang kita punya dan kita miliki terus kita hargai dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kerohanian setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita pun diajak untuk menjaga dan memelihara sedemikian rupa, siap sedia dalam segala waktu, karena dengan demikian maka kita sedang menjaga pelita kita tetap menyala. Karena hanya dengan menjaga pelita tetap menyala dan di dalamnya ada minyak yang menjadi asupannya, maka kita akan bertahan sampai akhir. Kesetiaan itu dibutuhkan sampai akhir hidup kita, itu yang menjadi batasannya. Oleh karena itu, mari setiap kita pribadi lepas pribadi dalam menapaki perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan, serta dalam masa penantian menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus mari kita asah iman pengiringan kita kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Selamat beribadah di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya Bapak Ibu, saya memberikan penekanan khususnya untuk pengumuman tadi, itu supaya komisi kategorial itu membentuk kepengurusan yang baru periode 2023 sampai 2026. Ya, komisi kategorial Bapak Ibu sudah tahu, komisi anak, komisi perempuan, komisi senior, sampai dengan persekutuan keluarga. Diharapkan sampai akhir bulan November sudah terbentuk kepengurusan yang baru periode 2023-2026. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Ibu, waktu berjalan begitu cepat. Kita ini sudah masuki bulan Oktober sekarang. 2 bulan lagi, ya Natalan Bapak Ibu ya. Ya Natalan kita. Tapi ada satu hal secara pribadi saya diingatkan setiap kali saya merayakan Natal. Apa itu Bapak Ibu? Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia, masih dalam keadaan seperti ya memang bayi, dalam palungan, dibungkus lampin seperti tidak berdaya itu. Tapi kita diingatkan bahwa Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang sebagai bayi, suatu saat dia akan datang kembali sebagai raja yang berkuasa. Alkitab katakan sebagai mempelai laki-laki yang akan bertemu dan menjemput kita, orang percaya, sebagai mempelai wanita. Nah, semua kita orang percaya, kita meyakini bahwa Yesus pasti akan datang. Cuman kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang kembali. Saudara, menanti-nantikan, berjaga-jaga, bersiap sedia menantikan kedatangan Yesus, itu bukan dengan cara yang pasif, tidak melakukan apa-apa. Ya sudah, saya tak di dalam rumah aja, di dalam kamar, tidak melakukan apa-apa, yang penting saya doa terus gitu, menantikan Yesus datang. Bukan itu Bapak Ibu, bukan pasif. Sama seperti orang-orang Korea beberapa tahun yang lalu, mereka memastikan Yesus datang di tanggal ini, bulan ini, tahun ini, lalu mereka menjual rumahnya, keluar dari pekerjaan. Bahkan lebih mengerikan, ibu-ibu yang mengandung itu kandungannya digugurkan Bapak Ibu. Lalu berbondong-bondong mereka pergi ke sebuah tempat, sebuah bukit, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Mereka berdiam diri menantikan Yesus yang diyakini oleh mereka datang pada waktu itu. Ternyata Yesus belum datang. Memang kita yakin Yesus pasti datang, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang kembali. Kita menanti-nantikan, menunggu, berjaga-jaga, bersiap sedia, bukan cara pasif, tapi aktif. Aktif artinya apa? Berjaga-jaga menantikan dengan terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Lewat doa, lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat pelayanan. Terus lakukan kebenaran di dalam hidup kita. Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendek kata, lakukan itu dengan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sampai kalau suatu saat Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai mempelai wanita, kita sudah siap. Dan akhirnya kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Tuhan, aku tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Itulah sebabnya Tuhan pegang tanganku di sepanjang jalan kehidupanku. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku, karena aku percaya kasih-Mu membuat aku merasa teduh. Kita naikkan pujian ini. Indah dalam hidupku, kasih hati dan jiwaku,
tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, katakan menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu, sebentar kita akan dengar firman Tuhan, dan nanti sekaligus kita akan menerima sakramen perjamuan kudus yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Kita akan naikkan sebuah pujian yang sering kali kita nyanyikan, Bapak Ibu. Tapi saya mengajak coba kita renungkan pujian ini. Ini luar biasa. Pujian mengatakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan Kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh timur dari barat. Itu satu jarak yang tak terbatas, Bapak Ibu. Kalau dari satu kota ke kota, dari negara-negara, dari ujung bumi ke ujung bumi, itu ada batasnya. Tapi kalau dari timur ke barat itu tidak ada batasnya. Alkitab katakan seperti itulah Tuhan membuang dosamu. Dia tidak akan ingat lagi pelanggaran yang kita lakukan dalam hidup kita. Jauh, tanpa batas, Tuhan membuang dosa kita. Dan dikatakan juga jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Tubir laut, itu palung laut yang terdalam. Tidak tahu saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengukur kedalaman laut di palung yang terdalam. Tidak ada bisa. Ada penelitian yang mengatakan suatu saat ada seorang naik kapal lalu menurunkan keranjang besi dengan tali yang mungkin berkilo-kilo atau beratus kilo, tidak tahu, dulur terus sampai ke dasar tubir laut, palung laut. Dan apa yang terjadi? Ketika keranjang atau peti dari besi itu diangkat, ternyata sudah rusak. Rusak sama sekali. Karena mungkin perbedaan tekanan yang ada di dalam laut yang begitu dalam itu. Tuhan katakan, seperti itulah aku membuang dosamu yang begitu dalam. Engkau tidak bisa melihat itu lagi. Dan Tuhan katakan apa?
dosa yang kulemparkan, dosamu yang kulemparkan ke dalam tubir laut itu, tidak lagi aku perhitungkan kesalahanmu. Luar biasa. Tepat dikatakan dalam firman Tuhan. Aku tidak lagi mengingat-ingat kesalahanmu. Aku tidak lagi memperhitungkan kesalahanmu. Itulah Tuhan. Ketika kita diampuni oleh darahnya yang kudus, yang berkuasa, yang telah membayar lunas hidup kita menjadi milik Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak ingat-ingat lagi kesalahanmu. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan putih jadi seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, Yesus katakan darah Yesus sanggup menyucikan seperti bulu domba. Kita bersyukur. Seperti pagi hari ini kalau kita nanti menikmati perjamuan kudus, inilah kasih Tuhan yang terbesar yang diberikan dalam hidup kita. Pengorbanannya, dosanya sudah mengampuni kita dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Kita naikkan pujian ini, dan setelah pujian ini nanti saya serahkan kepada Ibu Pendeta Utari. Dari barat engkau membuat
Tuhan beri kepada kami, sehingga hidup kami dipulihkan di dalam Tuhan. Kami mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang beriman dan bertanggung jawab atas setiap kasih karunia dan anugerah yang Tuhan beri kepada setiap kami, sehingga sungguh setiap kami tetap mendapatkan berkat, kemuliaan Tuhan, keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Kami ingin serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya, agar setiap kami mendapat rema dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang menjadi dasar perenungan kita bersama-sama di pagi hari ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saya ulang ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diisi dan dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup yang kita sedang jalani ini adalah hidup yang penuh misteri.
Kenapa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, meskipun kita sudah merancangkan, kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Bisa terjadi sesuai dengan rancangan kita, tetapi juga bisa meleset jauh dari apa yang kita harapkan. Bisa mendatangkan sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, tetapi juga di depan yang terjadi atas kehidupan kita, kita diizinkan mengalami pergumulan hidup yang berat, yang selama ini tidak pernah kita pikirkan sama sekali di dalam kehidupan setiap kita. Dalam situasi dan kondisi yang serba misteri, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, maka kita diajak bersama-sama. Bagaimana kita tetap mempersiapkan hati dan diri, sehingga jangan sampai di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita jalani membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita tidak bisa menikmati rahmat dan anugerah yang Tuhan sediakan karena kelalaian dan keteledoran yang kita lakukan secara pribadi, lepas pribadi. Perumpamaan yang kita renungkan di pagi hari ini, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka punya keinginan yang sama. Mereka mempersiapkan sedemikian rupa untuk menyambut sang mempelai laki-laki. Hanya yang membedakan adalah gadis yang bijak, ia membawa minyak cadangan. Tetapi gadis yang bodoh, dia hanya membawa minyak sebatas pelita yang ia bawa. Dengan kata lain, bahwa gadis yang bodoh ini pun mereka juga membawa minyak, tetapi minyak sebatas yang ada di dalam pelita itu untuk menyambut akan sang mempelai laki-laki. Dan yang terjadi adalah 5 gadis yang bodoh itu mereka kehabisan minyak. Sehingga saat mendengar teriakan mempelai datang, lalu ketika mereka semua ketiduran dan bangun, yang gadis yang bodoh ini kebingungan karena pelitanya hampir padam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Di dalam pengiringan kita, saya percaya setiap kita yang hadir, setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka tahu bahwa ending dari perjalanan hidup yang kita jalani ini adalah kerinduan kita bersama mendapatkan anugerah keselamatan. Bersama-sama dengan Allah mendapatkan rahmat, kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan kita juga tahu bahwa hidup yang sedang kita tapaki dan kita jalani yang kita tidak tahu berapa lama, bagaimana situasi dan kondisinya, adalah hidup masa-masa kita mempersiapkan
mempersiapkan hati dan diri untuk menyambut Tuhan. Tetapi realita yang ada, ketika kita tahu bahwa inilah masa-masa kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Tuhan, Sang Mempelai itu, ada banyak orang yang mempersiapkannya dengan serius, tetapi juga ada yang mempersiapkannya dengan tidak serius. Ada yang hanya asal-asalan saja. Mereka menganggap bahwa asal sudah mengaku percaya kepada Yesus, bukankah itu syarat satu-satunya dan menjadi mutlak, maka orang itu akan mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kemudian kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa aku sudah mengaku percaya. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, titik. Maka aku sudah dan pasti mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kemudian dia hidup sesuka hati mereka. Cukuplah kalau hari Minggu beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, mendapatkan asupan makanan lewat firman Tuhan. Itu sudah cukup. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu sibuk-sibuk dengan pelayanan dan mengikuti persekutuan-persekutuan yang lain. Masih ada tugas, masih ada agenda, masih ada pekerjaan, masih ada rencana-rencana yang lain yang harus diselesaikan. Atau juga ada orang yang berpikiran, cukuplah ketika kita sudah mulai usia bertambah, dan ada banyak generasi muda yang mulai muncul untuk bersama-sama melayani. Lalu yang senior berkata, cukuplah sampai di sini saya melayani. Sekarang gantian yang muda-muda. Saya istirahat, pensiun, atau emeritasi. Seringkali kita menganggap diri kita sudah cukup dengan pola pikir dan cara pandang kita. Tetapi benarkah pemahaman-pemahaman yang demikian akan membawa kepada kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan dan dapat berjumpa dengan Sang Mempelai laki-laki? Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan mengingatkan kepada kita. 5 gadis yang bodoh bukan berarti dia tidak punya minyak. Tetapi dia beranggapan mungkin di dalam benaknya, cukup dengan pelita yang ia punya, dengan minyak yang ada di dalam pelita itu, maka sudah cukup untuk menyambut Sang Mempelai hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka lupa bahwa Sang Mempelai itu tidak bisa diprediksi datangnya kapan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, setiap kita tidak ada pernah seorang pun yang tahu. Apakah sekarang? Apakah nanti? Apakah sifatnya lokal? Apakah sifatnya personal? Atau sifatnya secara menyeluruh? Kita tidak tahu. Kalau secara pribadi, yaitu batas kehidupan yang Tuhan beri, nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kalau secara lokal, mungkin terjadi bencana sesuatu di satu daerah sehingga membawa kematian bagi beberapa atau banyak orang. Atau kedatangan Tuhan yang kedua kali secara universal, secara menyeluruh akan dialami oleh setiap manusia.
Dan kita tidak tahu serta tidak bisa memprediksi kapan, waktu, dan saatnya. Oleh karena itu, di dalam perumpamaan yang diberikan kepada kita, tidak dituliskan harus berapa liter minyak yang mereka harus bawa untuk menyambut sang mempelai sehingga pelita itu tetap terus menyala. Tetapi yang diharapkan adalah bahwa dalam masa penantian itu untuk menyambut sang mempelai, kapanpun waktunya datang, maka pelita itu harus terus menyala. Itu artinya harus selalu ada asupan minyak sehingga membuat minyak itu harus terus menyala sampai mempelai itu datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dan mengasihi akan Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, yang menjadi pelita, menjadi penuntun atas mata hati kita, mata batin kita, agar menjadi terang dan kita bisa melakukan segala sesuatu adalah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang intim, kita memiliki satu kedekatan yang erat bersama dengan Tuhan. Dan keintiman kita bersama dengan Tuhan itulah yang akan membuat sinar di dalam kehidupan kita terus memancar dan tidak akan pernah padam di dalam kehidupan setiap kita. Seperti dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan satu perumpamaan. Seperti apakah dalam menjaga pelita itu agar tidak padam dan minyak, cadangan minyak itu selalu ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan katakan, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Seperti pokok anggur, Tuhan itu seperti pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita tidak akan bisa hidup kalau kita mencoba sebagai ranting melepaskan dari pokok anggur yang ada. Terus akan melekat di dalamnya. Ketika melekat di dalamnya, maka kita akan mendapatkan asupan makanan rohani di dalam kehidupan kita. Sekedar mendapatkan asupan makanan rohani, tetapi dalam kehidupan kita pun agar menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat, maka carang-carang, dahan-dahan yang tidak berfungsi, yang tidak berguna, itu harus dipotong sehingga menghasilkan satu buah yang berkualitas. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur. Bapak Ibu, saya pernah menanam pohon anggur. Ketika saya menanam pohon anggur, saya mulai sering membuka Google untuk bertanya, untuk mengerti bagaimana cara merawat, bagaimana agar berbuah. Dengan berjalannya waktu menjadi paham dan mengerti. Ketika daun sudah mulai tua, warna hijau tua, maka harus mulai dipotong, dipangkas. Dan tidak hanya daun yang berwarna tua, tetapi dengan terbiasa merawat sehingga menjadi tahu ranting-ranting mana yang tidak produktif terlihat. Sehingga ranting-ranting yang tidak produktif itu pun harus mulai dipotong dan dipangkas. Hanya beberapa daun yang berwarna hijau muda yang disisakan. Dan sesudah itu baru akan tumbuh bunga dan kemudian
menghasilkan buah dan muncul kembali tunas yang muda. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita. Dalam perjalanan hidup kita untuk kita mendapatkan asupan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan kehidupan kerohanian kita, maka kita pun dibentuk, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa agar kita menghasilkan buah yang berkualitas. Tidak enak, ya. Membuat kita menjadi sedih mungkin, membuat kita menjadi susah, iya. Tetapi sesudah itu, habis gelap terbitlah terang. Sesudah hujan muncullah pelangi. Ada sukacita yang besar lewat setiap proses yang Tuhan beri dan izinkan terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan dalam proses perjalanan hidup, kalau kita tetap mendapatkan asupan makanan, kita tetap melekat kepada pokok anggur itu, maka kita akan bisa dan kita akan mampu di dalamnya. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Karena kelamaan menanti sang mempelai yang tidak kunjung datang, lalu mereka tertidur. Dan kemudian mereka mendengar teriakan, mempelai datang, mempelai datang. Satu budaya yang ada di saat itu adalah, kalau kita berkata, kalau di zaman sekarang, ketika kita mungkin menanti mempelai datang di dalam satu pesta pernikahan, mempelainya sudah siap. Kita sudah lihat. Lalu ketika mulai iringan musik, hitungan detik, mempelai masuk di dalam ruangan. Tetapi budaya saat itu, ketika mempelai masih jauh, jadi sudah ada utusan dulu yang datang, lalu ia berteriak, mempelai datang, tujuannya adalah agar orang-orang yang ada itu mempersiapkan diri mereka. Dalam jeda waktu yang cukup lama, sehingga ketika mempelai itu datang, segala sesuatunya sudah siap terlebih dahulu. Sehingga kemudian ketika mereka mendengar suara mempelai datang, siap sedialah mereka. Lalu mereka semua terbangun dan terjaga. Mereka semua sama-sama tetap masih ingin menyambut kepada sang mempelai itu. Tetapi yang terjadi, 5 gadis yang bijaksana ketika ia bangun, karena dia masih punya cadangan minyak, dia tidak khawatir bahwa pelita itu akan padam. Tetapi 5 gadis yang bodoh, yang dia tidak punya cadangan minyak, maka ia berkata kepada 5 gadis yang bijaksana itu, bagikanlah minyakmu kepadaku, agar ia pun bisa juga menyambut kepada sang mempelai. Tetapi perempuan yang bijak berkata, kalau minyak ini aku bagi kepadamu, sementara sang mempelai dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan yang mereka nanti-nanti, pelita mereka dua-duanya tidak akan menyala, padahal ini sesuatu yang penting untuk menyambut sang mempelai. Baik yang 5 yang bodoh maupun 5 yang bijak, mereka tidak akan bisa bersama-sama menyambut karena semuanya padam. Oleh karena itu gadis yang bijaksana ia berkata, pergilah dan belilah kepada orang yang menjual minyak. Bapak, Ibu dan Saudara,
Ini bukan perkara egois, tidak mau berbagi, tidak mau memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi ini karena sesuatu yang mendasar, sesuatu yang prinsip di dalam kehidupan setiap kita. Maka kita diajak untuk bersama-sama bisa berkata tidak, untuk kompromi terhadap sesuatu yang akan mencelakakan kehidupan setiap kita. Berkaitan dengan iman, keyakinan kepada Kristus, maka itu harus kita pegang teguh dan kita hidupi di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Kita tidak bisa kompromi dengan hal-hal yang mendukakan akan hati Tuhan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang mendasar, yang prinsip, kemudian ditukar dengan hal-hal yang sifatnya sementara di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita sudah menjaga kehidupan kita sedemikian rupa. Menjaga hati semakin tetap setia kepada Tuhan. Hatinya terarah kepada Tuhan. Ingin belajar hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita juga dipertemukan dan diperjumpakan dengan hal-hal yang membuat iman kita menjadi goyah. Yang membuat iman kita tidak menjadi kokoh. Kita diajak kompromi. Apakah berkaitan dengan pekerjaan, bisnis? Apakah berkaitan dengan kehidupan berkeluarga? Apakah berkaitan dengan pergumulan-pergumulan yang kita alami? Yang seringkali mengajak kita kompromi untuk jauh meninggalkan Tuhan agar mendapatkan kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus memiliki prinsip dan pegangan iman yang kuat secara terus-menerus. Sehingga ketika di dalam perjalanan hidup yang berat, yang sulit, yang kita alami dalam masa penantian itu, ketika kita memiliki dasar iman yang kuat, iman yang kokoh, maka kita akan tetap dapat mengatasi segala kesulitan. Kita akan tetap dapat berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Kita dapat mengatasinya karena ada Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kita. Ada firman yang terus mengingatkan kita, membawa kita kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi berapa banyak orang-orang yang percaya dan mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak serius. Mereka suam kuku adanya. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak dingin atau tidak panas, sebaliknya kita adalah suam kuku. Ke kiri tidak, ke kanan tidak, karena kita bingung. Kita ingin merangkul dua-duanya. Padahal itu sesuatu yang berlawanan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, justru kita tidak akan mendapatkan kedua-duanya, sebaliknya Tuhan akan memuntahkan kita. Tuhan tidak berkenan atas apa yang kita lakukan. Dan kalau Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita, maka segala persiapan di awal yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan ini, jika tidak diakhiri dengan baik, kita hanya berjalan sampai setengah,
maka yang setengah perjalanan ini yang kita sudah lakukan dan kerjakan menjadi sia-sia belaka. Tidak ada artinya di dalam kehidupan ini, karena anugerah keselamatan bukan ditentukan waktu dulu, zaman dulu ke belakang, tetapi sekarang dan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika pintu itu sudah ditutup, maka ketika 5 gadis yang bodoh itu datang dan ia berkata serta berseru-seru, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Sesuatu yang menyedihkan. Karena ketidaksungguhan dan ketidakseriusan di dalam pengiringan akan Tuhan, maka berakibat fatal di dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak selamat karena mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hati. Mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Mereka tidak sungguh-sungguh menjaga pelitanya agar terus menyala di dalam kehidupannya sampai sang mempelai itu datang. Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap kita pribadi lepas pribadi? Apakah pelita kita terus masih menyala? Apakah kita masih tetap memiliki cadangan minyak yang terus akan membakar sehingga pelita itu tetap menyala sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau mungkin mulai redup atau mungkin sudah mulai padam karena berbagai macam situasi dan kondisi yang kita alami. Karena berbagai macam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi tidak membuat kita menjadi bertumbuh dan menghasilkan buah, tetapi justru membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya di dalam hidup ini. Maka setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Terus nyalakan pelita kita. Terus siapkan minyak cadangan lewat pelita kita. Terus miliki persekutuan yang dekat kepada Tuhan. Hati yang bersih, hati yang haus dan lapar untuk terus-menerus memiliki kedekatan kepada Tuhan. Hati yang rindu terus-menerus mengalami kasih rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita dan menuntun perjalanan hidup kita. Sehingga dengan demikian, ketika saat mempelai itu datang, maka dengan penuh sukacita kita akan menyambutnya dan sang mempelai itu pun juga menyambut setiap kita. Mari di pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama ketika kita hendak memasuki perjamuan kudus di pagi hari ini. Kristus yang sudah mati di kayu salib, darahnya yang tercurah bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, adalah Allah yang penuh kasih, adalah Allah yang maha mengampuni. Ketika kita dengan kerendahan hati kita menyadari bahwa selama ini hidup kita masih seperti gadis yang bodoh, cara pola pikir kita, cara pelayanan kita, cara kerja kita yang tidak serius dan dipersiapkan dengan baik, kita menghampiri Tuhan, kita mohon ampun kepadanya. Maka Allah yang penuh kasih itu akan mengulurkan tangannya, akan memberikan pengampunan kepada kita dan memulihkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga di kesempatan ini setiap kami diizinkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan
di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, agar kami terus menjaga pelita kami. Tidak ada jalan dan cara lain di tengah-tengah perjalanan yang penuh misteri ini, hanya bergantung penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu, menghasilkan buah sehingga boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami terus bekerja giat untuk pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai nafas hidup ini sudah tidak melekat lagi di dalam tubuh kami, maka kami selesai melakukan apa yang menjadi tanggung jawab bagi kami. Kami mengucap syukur untuk sapaan kebenaran firman-Mu yang terus akan mengingatkan dan meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa hidup kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi tidak hanya sekedar mengakui sebagai orang yang berdosa, tetapi setiap kita mau bertobat dan kemudian menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan yang akan memelihara perjalanan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil kita mengucap syukur kepadanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar Tuhan sungguh mengampuni setiap kita, melayakkan kita pribadi lepas pribadi. Saya beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi. Bapa Surgawi, inilah setiap kami di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebelum kami menghampiri meja perjamuan, kami membawa hidup kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Baik lewat pikiran kami, apa yang kami simpan di dalam hati kami, maupun di dalam perbuatan-perbuatan
yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami, sehingga kami diperkenan untuk mengikuti perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami dipersatukan oleh Kristus, kami diperdamaikan oleh Kristus melalui penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri kepada setiap kami, sehingga setiap kami dilayakkan menghampiri akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di bangku Bapak Ibu Saudara sudah disiapkan anggur dan juga roti. Jikalau Bapak Ibu Saudara hendak mengikuti perjamuan kudus dan di mejanya belum ada roti dan juga anggur, Bapak Ibu bisa mengambil di kursi yang kosong. Tetapi kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa angkat tangan sehingga akan disiapkan dan dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah siap untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya berharap tidak ada lagi suara plastik. Itu berarti menunjukkan Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk mengikuti perjamuan pada pagi hari ini. Mari kita akan menyerahkan anggur dan juga roti, baik yang di depan maupun yang ada di Bapak Ibu Saudara, agar lewat anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Kristus disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, dan kita boleh merayakan persekutuan di dalam Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, hamba-Mu berdoa untuk roti dan untuk anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kiranya pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini kepada umat-Mu. Kami percaya ketika Engkau menyucikan dan menguduskan anggur dan roti di hadapan kami, kami sungguh boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami menyerahkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan, serta Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan
Bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang yang kedua kali. Mari kita akan ambil roti kita dan kita akan angkat. Kita diingatkan bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan terimalah Dia di dalam kehidupanmu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur kita. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus yang darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus setiap kita. Terimalah Dia di dalam hidupmu dan mengucap syukurlah kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas persekutuan bersama dengan Kristus lewat tubuh dan darahnya yang terus akan menguatkan dan mengokohkan iman dan perjalanan hidup di dalam pengiringan kita kepadanya. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa mengucap syukur. Inilah rasa syukur setiap kami, jemaat-Mu di pagi hari ini. Baik setiap kami yang sudah mengikuti perjamuan kudus, maupun kami yang belum dan mendukung saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan beri lewat pengorbanan di kayu salib. Kami mengucap syukur karena Allah senantiasa menyertai dan memimpin serta menuntun kehidupan kami. Bahkan lewat perjamuan kudus di pagi hari ini, kembali kami diingatkan. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus terus akan menyatu di dalam kehidupan kami, yang akan menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami, yang membuat kami semakin dan selalu antusias di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Rasa syukur ini
kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berkat rohani yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang kita terima dari Tuhan itu menjadikan kekuatan di dalam hidup kita, kesetiaan kita semakin sungguh-sungguh, pengiringan kita kepada Tuhan semakin termotivasi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan persiapkan diri untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Hari ini minggu pertama, seperti biasa disediakan 2 kotak di depan. 1 kotak untuk persembahan gereja, yang kedua untuk diakonia. Bapak Ibu nanti bisa masukkan pada saat Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Ayat persembahan yang mendasari kita memberikan korban kepada Tuhan, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, saatnya kami ingin berbuat bakti kepada Tuhan. Untuk kasih-Mu yang begitu tiada taranya dalam hidup ini. Untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Pagi hari ini kami memberikan korban persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami sampaikan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita naikkan sebuah pujian, dan setelah itu nanti saya serahkan kepada Ibu Pendeta Utari yang akan memimpin sampai selesainya ibadah pagi hari ini. Sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan, hidup ini berat. Bahkan kami sebagai manusia, kami terbatas, kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tapi satu hal, kami menyerahkan diri kami sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya Engkau sebagai Bapa, pegang hidup kami, gandeng tangan kami. Aku rindu selalu berada dekat-Mu, sebab aku tahu Engkau sangat mengasihi aku. Hadirat-Mu di dalam hidupku inilah yang membawa kesembuhan dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini. Berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu, Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Pegang tanganku,
akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi, hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Inilah iman keyakinan kami di hadapan Tuhan. Ketika lawatan-Mu turun di tengah-tengah kami yang letih lesu berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Kami yang sakit, Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan. Kami yang bergumul berat mendapatkan kelegaan, bahkan jalan keluar, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Tahu, tetapi sekaligus Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu di pagi hari ini kami terus ingin membawa kehidupan kami bersama-sama keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Kami membutuhkan lawatan Tuhan. Kami membutuhkan selalu mengalami persekutuan di dalam Tuhan. Sehingga iman kami menjadi kuat dan kokoh. Lewat kesulitan-kesulitan dan pergumulan hidup, akan dipakai oleh Tuhan menjadi batu pijakan untuk kami boleh mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Bahkan kami dimampukan menyaksikan kasih Kristus yang baik atas kehidupan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu kami ingin serahkan setiap pribadi-pribadi bersama dengan keluarga yang kami kasihi ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Baik saat ini kami yang beribadah bersama-sama, maupun mereka karena dengan berbagai macam pergumulan dan kesulitan, sehingga tidak bisa hadir untuk merayakan iman dan mengikuti perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami menyerahkan gereja kami dengan segala rancangan yang kami buat ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin dan tuntun kami, beri hikmat-Mu, agar apa yang kami rancangkan adalah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan untuk kemajelisan yang Tuhan percayakan, untuk menyelesaikan sampai akhir. Tuhan memberi hikmat-Mu dan menyertai kami. Kami akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan selebihnya kami menyerahkan kepada Allah yang kudus. Kami menyerahkan masa raya Natal, panitia yang sudah terbentuk ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan segala persiapan-persiapan kami. Biarlah ketika kami hendak menyambut Engkau Allah yang hadir di dalam dunia ini, setiap kami berkontribusi di dalamnya. Apa yang kami punya dan kami miliki dengan antusias, kami ingin memberi yang terbaik dan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Kami menyerahkan untuk calon penatua dan diaken yang sudah terpilih dengan segala persiapannya yang dilakukan sebelum dilantik. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu,
Demikian juga untuk bagian keluarga agar mereka pun menjadi rekan yang menguatkan, meneguhkan, sehingga pasangan mereka boleh melayani dengan antusias, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sidang MPL yang sudah berlangsung dan memutuskan berbagai macam hal untuk kemajuan dan kehidupan bergereja bersama-sama. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar setiap kami GGKMI dapat menghidupi, memiliki spiritualitas yang benar dan berkenan di dalam Tuhan. Menebarkan kasih sebagai wujud cinta kami kepada Kristus. Menjadi suratan-suratan hidup yang terbuka, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang menjadi percaya kepada Engkau. Pagi ini kami juga terus menyerahkan pembangunan sinode ke dalam tangan kasih-Mu yang sudah hampir selesai. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang ikut bagian di dalamnya. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, keamanan, ketentraman, perekonomian ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan Presiden, Tuhan taruh roh hikmat marifat-Mu, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang datangnya daripada Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat di negeri ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk TK dan PAUD Esther ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kepala baik di TK maupun di PAUD, beri hikmat-Mu dalam memimpin apa yang Tuhan percayakan. Demikian juga para guru-guru beri hati yang mengasihi Tuhan dengan mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk didampingi, agar menjadi anak-anak yang tidak hanya sekedar takut akan Tuhan, tetapi kehidupan kepribadiannya semakin dibentuk seperti Kristus, sehingga anak-anak kami akan dipersiapkan menjadi anak-anak di generasi mereka yang sungguh akan dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Berkati rekan-rekan pengurus Yayasan Esther, kami boleh bekerja sama bergandengan tangan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat bidang pendidikan. Bapa Surgawi Allah yang mengasihi kami terus menyerahkan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertainya. Pakai setiap kami, orang-orang yang tinggal di kota ini, untuk menjadi terang dan garam bagi saudara-saudara kami. Lewat kehadiran kami, Injil diberitakan. Banyak orang yang mencari akan Engkau untuk mendapatkan anugerah keselamatan, seperti yang kami juga rasakan dan terima di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Bapak Sagala, Bapak Yosep, Saudara Matius Andang, dan Ibu Maria Hirmawati. Berkat Tuhan menyertai atas anak-anak-Mu. Tuhan memberkati untuk kesehatan mereka semua, dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang menyala-nyala, yang terus ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa di mana Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Berkati dalam kehidupan berkeluarga, berkati dalam pekerjaan yang ditekuni, agar lewat apa yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur, mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami serahkan masa muda Andang ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi anak-Mu. Sehingga pada masa mudanya, Tuhan akan memakai dan mengurapi dia, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dimanapun anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau sedang melawat setiap kami satu persatu di dalam Tuhan. Kami percaya
Kebaikan kemurahan Tuhan akan senantiasa mengiring setiap langkah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Dan mampukan kami menyambut dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam masa-masa penantian yang Tuhan beri. Mampukan kami terus menjaga pelita kami agar tetap menyala. Agar kehidupan kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami berkarya terus-menerus untuk kemuliaan dan pekerjaan nama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan terhadap apa yang kami lakukan, semata-mata untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ambil saat teduh sejenak untuk mengucap syukur pada Tuhan.